Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2005 dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Biodata singkat: nama Muhammad Yusuf, SKM MCS, NIDEN 0307097606, Sinta ID 60900203, email mhd.yusuf@mercubuana.ac.id, nomor kontak HP 081314606570. Mata kuliah yang saya ampu: pemrograman berorientasi objek atau PBO, bobot 3 SKS, rumpun mata kuliah prasyarat algoritma dan kompleksitas, mata kuliah prasyarat algoritma dan pemrograman. Deskripsi singkat mata kuliah: mata kuliah pemrograman berorientasi objek adalah mata kuliah yang mengajarkan teknik membuat aplikasi desktop berjenis sistem informasi dalam bahasa pemrograman Java, dan aplikasi yang dibangun dapat memanipulasi data dalam database dengan cara mengintegrasikan framework Hibernate dan penggunaan server database MySQL untuk penyimpanan data. Kuliah dilaksanakan di lab komputer dengan bantuan perangkat lunak NetBeans, plugin Windows Builder, plugin JavaFX, Java Development Toolkit, server database MySQL serta Visual Paradigm. Bahan kajian materi pembelajaran: yang pertama, notasi algoritmik, ada prosedur code dan flowchart. Yang kedua, variabel dan tipe data. 3, percabangan. Keempat, perulangan. 5, fungsi. Dan keenam, pembuatan aplikasi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mampu membangun aplikasi konsol sederhana dengan bahasa Java. Kedua, mampu membangun aplikasi GUI yang membagi tanggung jawab di antara kelas boundary, kelas control, dan kelas entity yang memiliki asosiasi one-to-many. Ketiga, mampu berinteraksi dengan server database MySQL dengan menggunakan konsol atau command prompt, dan mampu menggunakan perangkat lunak Visual Paradigm untuk membangun kelas entity secara otomatis. Keempat, mampu membangun aplikasi GUI untuk memanipulasi data dalam database dengan menggunakan framework Hibernate serta menggunakan Integrated Development Environment. Kelima, mampu memperluas aplikasi GUI berbasis Java murni menjadi aplikasi GUI yang lebih kaya dengan framework JavaFX. Untuk referensi materi pembelajaran: referensi utama 1. Herbert Seal 2019 Java The Complete Reference, Oracle Press US. Yang kedua, Sergey Grinev 2018 Mastering JavaFX 10, Pack Publishing UK. Ketiga, Paul Little, Harvey Little, Java How to Program 9 Edition, Prentice Hall 2012. Dan referensi pendukung: yang ke-1, Abdul Qadir, Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Java, Andy Offset 2012. Yang kedua, C. Thomas Wu, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java 4th Edition, Mark Hill 2006. Untuk tabel materi per minggu: minggu ke-1, sebagai kemampuan akhir yang diharapkan: 1. Mampu membuat proyek Java baru dalam IDE NetBeans. Yang kedua, mampu membuat kelas baru untuk membangun aplikasi konsol dalam IDE NetBeans. Yang ketiga, mampu mendeklarasikan variabel string. Keempat, mampu menerima input berupa variabel string dari konsol maupun dari JOptionPane. Yang kelima, mampu menghasilkan output dalam konsol dengan menggunakan JOptionPane. Ini adalah CPMK ke-1. Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam membuat aplikasi konsol untuk menghasilkan output pada konsol dan output pada GUI melalui dialog box. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan. Pembelajaran kooperatif yaitu ceramah dan memandu praktikum kurang lebih 1,5 jam serta kuis praktikum 1 jam. Baik,
Untuk modul ke-1 adalah persiapan awal Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Semoga pada pagi hari ini semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membuka kelas pagi ini dengan membaca doa menurut agama dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Bagian dari bahasa program atau bahasa pemrograman Java. Jadi bisa kalian tunjuk di aplikasi browser, nanti tinggal disesuaikan dengan versi mesin yang kalian miliki. Ini bisa disiapkan ya instalasi Tomcat. Kemudian ada persiapan untuk instalasi. Tinggal dicari ya. Oke, dicari bagian edit the system environment variable. Nah, di sini ya Windows-nya. Nah, kemudian kita arahkan pada bagian tombol environment variable. Kemudian kita cari path-nya nih. Nah, path-nya kita cari. Karena ini baru ya, maka apa? Kita sesuaikan, tambah tombol klik new ya, tombol klik new, kemudian kita cari path-nya. Oke, kita bisa tuliskan sini ya. Oke, sini. Atau kita edit pada bagian path. Nah, kita tambahkan sini, boleh juga ya. Kan kalau kalian mau coba tool lain ya, ide yang lain untuk mengembangkan ya, masih banyak ya ide yang lain, silakan. Oke, itu ya. Kita unduh, kemudian kita jalankan satu persatu, kita ikuti aja. Java FX SDK no include as part of JDK, tinggal next saja. Nah, langkah selanjutnya adalah penyesuaian untuk konfigurasi path. Ada yang tahu apa itu path? Karena setiap sistem operasi ada apa kita mengenal istilah path. Ada yang tahu istilah path di Windows misalkan ya? Windows. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika kita mengakses katakan di command prompt, kita mudah untuk mendapatkan path dari aplikasi Java. Karena kita waktu membuat program atau aplikasi Java itu bisa saja kita membangun program yang kita sebut dengan konsol, atau kita menjalankan pada IDE yang kita gunakan seperti NetBeans yang nanti ada di bagian berikutnya.
Jadi ini penyesuaian. Ada dua bagian di sini, ada user variable, kemudian ada system variable. Mana yang kita gunakan untuk konfigurasinya? Directory Java yang sudah kita install. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal di OK, tombol OK diklik, kemudian kita tutup semua Windows-nya, akan secara otomatis merefresh. Itu tahapannya ya. Jadi penyesuaian atau setting DDK atau Java-nya di sistem environment variable. Nah ini bagian juga ya, dengan memberikan nama ya, nama misalkan ada Catalina form, kemudian variable value-nya tinggal disesuaikan dengan directory di mana kita menginstalkan aplikasi yang tadi ya, Java. Oke, ini adalah bagian dari Momentum. Langkah berikutnya, ini adalah untuk instalasi IDE. IDE itu banyak sekali. Nah ini yang Bapak gunakan adalah IDE dengan nama NetBeans. Kemudian versinya 8.1. Oke. Nah itu ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan ya, ada base IDE, Java SE, Java EE, Java E. Nah ini adalah manfaat kita menggunakan aplikasi Java. Jadi ada Java SE itu adalah standar edisi ya. Kemudian ada HTML5, JavaScript dan seterusnya. Baik, nah itu adalah ukuran ya untuk size. Kita menggunakan NetBeans IDE. Nah ini boleh kita checklist apa saja yang perlu kita tambahkan. Kalau misalkan size komputer kita banyak ya, kita boleh ambil semuanya. Oke, lanjut. Kemudian setup complete ya. Nah ini sudah lengkap. Sebenarnya tak mudah ya, tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di bagian Windows. Nah, salah satunya gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Java, tadi ada standar edisi, kita akses yang Java. Kemudian ada Java FX. Ini ada versi yang kita bisa gunakan untuk membangun aplikasi dengan user interface yang lebih menarik. Oke ya, ini untuk project ini ya. Ya, silakan ya. Apa sih perbedaan antara kelas dan objek, dan boleh Bapak tolong menjelaskan tentang apa aja 4 pilar utamanya? Dan objek. Kalau kalian perhatikan di depan ini adalah remote. Ya, remote. Nah, remote ini kalian sebut dengan kelas atau objek, gitu ya. Kalau kita nyebut dengan objek, gitu ya. Nah, bagaimana? Nanti kita bisa melihat ada, misalkan ada objek yang berbeda. Misalkan warnanya hitam, gitu ya. Kemudian zatnya lebih beda ya dari yang Bapak pegang, gitu ya. Kemudian ada tombol-tombolnya yang berbeda. Nah ini kita sebut dengan objek. Jadi kita siapkan dengan pertama gini ya, kalau di programnya kita tulis di kelas. Oke, jadi dipahami dulu ya. Kalau kita membuat kelas, umumnya kita mendefinisikan dengan menuliskan kata kelas, kemudian objeknya. Nah di bawah ini ada yang disebut dengan syntax. Syntax itu aturan yang diterapkan pada bahasa pemrograman. Tergantung bahasa programnya. Ada yang memberikan syntax seperti ini: public, static, void, main, string, args.
Nah, setiap kelas minimal ada satu metode yang bisa kita gunakan atau kita gunakan, ini adalah main. Oke, main. Nah, nanti main ini akan menjalankan apa yang kita perlukan di dalam kelas. Ini kelas objek. Misalkan kita mau cetak ya sesuatu dari objek ini, kita tuliskan system out kelas. Nanti kita gunakan yang namanya kelas lain untuk membuat objek ini, gitu ya, membuat objek ini. Jadi utamanya yang kita membuat sebagai masternya. Nah, di sini kita membuat menjadikan objeknya. Nah, objeknya kita tinggal ambil pada bagian yang kita perlukan, misalkan di bagian method main, kemudian kita buat ini satu objek, ya, objek satu sama dengan kita sebutkan nama objek, ya, di sini objeknya. Kemudian kalau kita mau print ini bisa juga ya, ambil aja sini, ya, objek satu ya, plus baik. Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan 4 pilar ya, 4 pilar dari PDO atau Object Oriented Programming. Oke, satu persatu Bapak jelaskan. Yang pertama adalah abstrak ya, abstrak. Nah, jadi A1 bagaimana kita mendefinisikan kelas secara umum ya, secara umum. Jadi ada perbedaan nanti untuk mendefinisikan kelasnya. Dan itu bisa kita gunakan di bagian kelas lain, public, private, protected. Oke. Ada juga yang menambahkan sebagai default ya, default 4 hal. Oke, itu 4 pilar yang Bapak bisa jawab ya. Nanti bisa kita kembangkan lagi ya dengan latihan 4 pilar tadi. Iya Kak? Oke, silakan ada yang lain. Misalkan untuk mendevelop skala besar dibanding dengan sekitar biasa. Baik. IDE. IDE itu Integrated Development and Development ya, lingkungan kerja yang terpadu. Kenapa lebih banyak disarankan atau direkomendasikan? Baik, pembuatan kelas-kelasnya ya. Nah, waktu Bapak ke Indonesia lebih banyak menggunakan yang NetBeans. Sebenarnya secara umum sama ya, dengan IDE itu kita bisa melakukan pengkodean ya, coding, apalagi compiling ya, kemudian ada debug ya, proses debugnya, 4 hal itu. Jadi kenapa kita menggunakan ya NetBeans? Karena NetBeans sendiri kita bisa sinkronis juga dengan tool lain ya. Misalkan kita membuat semacam desain ya, desain atau gambar yang berkaitan dengan kelas. Bagaimana kita menyiapkan IDE dan konfigurasi sistem variabel ya. Baik, ini yang Bapak bisa jelaskan ya. Ya, pada kalian untuk menggunakan One Copilot atau IDE NetBeans membuat satu kelas ya yang menampilkan Hello World ya, Hello World. Tipe lagi ya, silakan. Maksimal 10 menit ya. Oleh kita nanti boleh angkat tangan. Oke, ini untuk materi pertama. Untuk pertama kedua nanti kita belajar bagaimana menggunakan data variabel. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Saya sebagai
Dia dosen. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.